firrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun adaka mau'udun idla ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Yasaru yasiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dhaka maisurun tisir la taisir maisirun maisirun misarun. Sayasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa dhaka masirun sir la tasir masirun masirun misarun. Saroyasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dhaka masriyun tisrik la tasrik masron masron misron. Wikoyatan wa mauqon fahuwa waqin wa dhaka mauqiyun qid la taqid mauqon mauqon miqon. Syawayasri syayyan wa maswan fahuwa syawin wa dhaka maswiyun iswik la taswik maswan maswan miswan. Adamayahimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dhaka ma'lumun idin la ta'sif ma'dimun ma'dimun mi'damun. Wa adaya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dhaka mau'udun idla ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Wa ayafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dhaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, habis doa, habis baca syarab, lanjut kita ngaji. Namun sebelum ngaji katanya ada yang puasa tadi, udah ayo maju. Goceng.
tetepin aja. Li'anna nau'ah lagi. Kurang pas. Nah, masuk udah. Sip. Nah, karena ini kalau enggak ntar dianu kali dicowakin lagi kali ya. Lubang itu ya kurang lebar itu. Oke. Li'anna nau'at tsaniyah, karena jenis yang kedua. Jenis yang kedua yaitu inna. Hurufun itu huruf-huruf baik. Itu yang dikritik sama ini yang perdebatannya panjang tadi. Sebenarnya bukan hurufun, yang benar adalah akhrufun karena jamaknya jamak killah. Gitu loh. Kalau huruf kan jamak kasroh. Loh. Itu harus hafal kalian. Jamak killah itu apa, jamak kasroh itu apa. Wal aslu, dan bermula hukum asal fil amali, di dalam amal, ayyakuna itu bahwasanya ada apa al aslu, ada itu lil af'ali, bagi fi'il. Nah, maka musonef memulai dengan kana wa akhawatuha, karena kana wa akhawatuha itu fi'il. Nah, kemudian yang kedua inna wa akhawatuha. Kenapa inna yang kok nomor 2? Karena inna wa akhawatuha itu masuk dalam kategori huruf. Nyambung. Tuh. Wan nau'ats tsalitsah. Oh, wan nau'u. Wawunya istinaf. Wan nau'u, dan bermula jenis ats-tsalitsu yang ketiga. Berarti apa? Dzanna wa akhawatuha. Wa in kana, dan sekalipun ada apa an-nau'us tsalits, af'alan itu berupa fi'il, illa anna maf'ulaihi, harokatin, baca yang benar. Illa anna maf'ulaihi, kecuali sesungguhnya dua maf'ulnya nau' tsalis, qad qila, itu betul-betul dikatakan apa yang qila, innahu laisa aslahuma. Innahu laisa asluhuma al mubtada wal khobar. Khobarnya laisa berupa jumlah. Apa annahu, innahu sesungguhnya nau' tsalis, laisa itu tidak ada apa asluhuma, asalnya nau' asalis al mubtada. Oh, laisa itu tidak ada apa asluhuma, gitu aja. Asalnya maf'ulaihi al mubtada'a wal khobaro, itu berupa mubtada dan khobar. Balhuma, bahkan bermula maf'ulaihi kamaf'ulai a'to, seperti dua maf'ulnya a'to. Nih perhatikan, sebelum saya terangkan, dua maf'ulnya a'to apa no? Enggak mubtada khobar. Ini kenapa enggak lu hapus? Perhatikan, ini sulit. Tuh. Jadi biasanya rajin ngapus. Perhatikan, ini saya kasih contoh dulu. Udah dah, saya langsung mulai. Mulai kana wa akhwatuha. Kenapa? Tadi sore dimulainya dari ma yarfa'u al mubtada'a, amil yang merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Kan tadi terbagi dua, pertama af'al, kedua huruf. Ada tambahan namanya af'al muqarrabah. Nyambung nih. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khobar, yaitu inna wa akhawatuha. Kemudian yang ketiga, ma yansibul mubtada wal khobar, yaitu dzanna wa akhawatuha. Masalahnya, nah ini perhatikan supaya kalian tahu alasannya. Kenapa kana nomor 1, inna nomor 2, dzanna nomor 3. Nah, supaya tahu alasannya. Karena kalau kana wa akhawatuha itu dominan fi'il.
aslinya amal itu ya fi'il. Nyambung nggak? Oke. Inna nomor 2. Kenapa inna wa akhawatuha ditempatkan nomor 2? Ma yansibul mubtada' wal khobar nomor 2. Karena inna huruf. Jangan meleng kemana-mana, Epan, disimak. Apa alasannya? Karena inna wa akhawatuha huruf. Huruf secara amal kalah dengan fi'il. Lah terus kenapa? Donna itu kan fi'il. Kenapa di nomor 3 kan? Kan donna jelas-jelas fi'il. Nah, perhatikan. Itu yang tadi agak terakhir. Wa na'u salisu wa in kana af'alan illa anna maf'ulaihi qad qila innahu laisa asluhuma al mubtada' wal khobar bal huma ka maf'ulai a'ta. Nah, dhanna wa akhawatuha walaupun berupa fi'il. Kan fi'il dhanna. Hasiba, za'ama, ja'ala kan fi'il. Dhanna wa akhawatuha. Tapi kedua maf'ulnya enggak mesti awalnya mubtada' khobar. Ini contohnya. A'ta Zaidun. Kan fi'il fa'il. Amron dirhaman. Oh. Amron dirhaman ini amron maf'ul pertama, dirhaman maf'ul kedua. Amron dirhaman ini asalnya tidak mubtada' khobar. Nyambung. Masa lu bikin amrun bermula amr, dirhamun itu dirham. Lah kan gak masuk akal. Amr itu dirham. Masa manusia duit? Paham gak? Nah itu kenapa dhanna wa akhawatuha ditaruh di paling belakang. Karena walaupun dia fi'il, tapi kedua maf'ulnya enggak semuanya asalnya mubtada dan khobar. Sementara amil nawasih itu namanya nawasih, jamak dari nasikhun, tadi sore udah dijelaskan. Itu amil yang merusak amalnya mubtada dan khobar. Yang tadinya mubtada khobar dibaca rofa, kemasukan kana, mubtada'nya berubah rofa, tapi bukan sebagai mubtada, tapi sebagai isimnya kana. Oh, ngerti? Dan seterusnya. Rofanya pun beda. Kan tadi udah dijelaskan, yang barusan saya hapus. Kalau Zaidun qaimun, rofanya Zaidun karena amil ibtida. Tapi kalau kana Zaidun qaiman, rofanya Zaidun sebagai isimnya nyambung. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka secara urut-urutan ulama-ulama nahwu memberi porsi yang pertama adalah kana wa akhawatuha, yang kedua inna wa akhawatuha, baru yang ketiga dhanna wa akhawa. Nyambung nih. Perempuan nyambung enggak? Udah jangan ngupil mulu, parah. Enggak ngupil ngapain? Lah iya. Udah ngaji telat, ngupil mulu ya enggak? Lu kering. Ini cungkring udah pulang. Wa ilaha illallah. Oke, lanjut. Sekarang fa'amma kana wa akhawatuha. Ini saya hapus nanti. Kita fokus kepada yang pertama. Maka adapun bermula kana wa akhawatuha dan grupnya kana. Lu ngantuk? Lah iya. Fa'amma kana maka adapun bermula kana wa akhawatuha dan grupnya kana. Maksudnya perhatikan, kan selama ini bahasanya yang kita dengarkan kana wa akhawatuha. Maksudnya akhawatuha
musyabahatuha, tegasnya lafat-lafat yang menyerupai kana. Itu maksudnya akhawatuha itu maknanya mutasabihatuha. Itu mutasabihun, mutasabihatun, dijamak mu'annas salimkan mutasabihatuha, lafat-lafat yang menyerupai karena serupa dalam apanya, fil amali, di dalam amalnya. Pertama, wafid dilalati, dan dalam menunjukkan ala takdiril fa'ili, atas mengira-ngirakan fa'il, ala sifatin, atas sifat, tunsabu yang dibangsakan apa sifat, ilaihi kepada fa'il, la yatimmu yang tidak sempurna apa al fa'ilu fa'il, illa bi'tibariha, kecuali dengan menganggap sifat. Sifatnya dimaksud ya khobar, gitu loh. Walidzalika, ngerti gak maksudnya? Itu redaksi, perhatikan semuanya ya. Redaksinya wa akhawatuha itu kan disarai musyabihatuha, ngerti? Kana dan saudara-saudaranya kana. Maksudnya saudara-saudaranya kana adalah lafat-lafat yang menyerupai kana. Maksudnya menyerupai kana bagaimana? Menyerupai dalam amalnya. Tarfaul isma wa tansibul khobar, enggak hanya dalam amal. Wafid dilalati ala takdiril fa'il, ala sifatin tunsabu ilaihi, la yatimul fa'il illa bi'tibariha. Sama juga selain dalam amal, sama dalam menunjukkannya fa'il atas sifat. Yang dimaksud sifat adalah khobar. Ngerti? Khobar tadi yang dibangsakan, maksudnya dibangsakan, dinisbatkan, disandarkan kepada fa'il. Fa'il itu maksudnya isimnya. Ngerti? Yang mana fa'il atau isimnya kana tadi tidak sempurna kalau illa bi'tibariha, kalau tidak menyebutkan khobarnya. Nyambung? Itulah yang dimaksud kenapa kana yang amal merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya, disebut sumiyat nakisotan. Kana disebut dengan nakisoh, karena kana nggak sempurna apabila tidak menyebut ma'mul mansubnya. Ma'mul marfu mau udah pasti. Kana tam juga punya ma'mul marfu. Tapi kalau kana tam tidak mempunyai ma'mul mansub. Nyambung nih. Ini yang agal-agal aja yang paham. Yang recehan-recehan mah yakin nggak paham. Lu paham? Pak Dipa. Lu paham gak Pi? Lah iya kan, orang ngajinya nggak semangat. Ngaji itu yang semangat. Saya ulangi biar nyambung lu. Dengerin Dre. Itu kan kana wa akhawatuha. Nyambung. Nyambung nih. Enggak tulis saya no, saya kemari no. Biar lu nyambung langsung. Kan redaksi di atas tadi disebutnya kana ataupun inna atau dona nih. Udah saya hapus. Kan wa akhawa. Ini mengupas makna akhawatuha. Akhawatuha ini maksudnya ditafsiri dalam kitab syarih ai musa bahatuha, musabihatuha, sabah yusabihu musabihah, ambil isim fa'il aja. Maksudnya akhawatuha itu musabihatuha, menyerupainya lafat-lafat kepada kana. Namanya serupa kan ada dalam wajah keserupaan, wajah sabah. Ada dua. Pertama fil amal. Amalnya apa tadi? Tarfaul isma wa tansibul khobar, itu udah jelas. Yang kedua
fit dilalah. Yang kedua dalam dilalahnya. Apa maksudnya dilalah? Sarahnya fit dilalati ala takdiril fa'il ala sifatin tunsabu ilaihi la yatimul fa'il illa bi'tibariha walidzalika sumiyat naqisotan. Karena ini contohnya yang udah dihapus ya, udah gue tulis lagi. Karena berarti kan Zaidun qaiman. Ini kan asalnya Zaidun qaiman, kan asalnya Zaidun qaimun. Yang awalnya mubtada khobar. Mubtada khobar ini kan pasangan. Qaim memberi keterangan kepada Zaid, kan berarti qaim boleh disebut sifat. Khobar tapi namanya juga sifat karena memberi penjelas kepada mubtada. Apabila dikasih kana menjadi kana Zaidun qaiman. Nah, umpamanya lafadz qaiman dibuang, maka kana Zaidun maknanya bukan ada siapa Zaid dalam arti kana jadi, tapi kananya maknanya khasola atau wajada Zaidun. Nyambung? Ini namanya kalau hanya kana Zaidun namanya kana tam. Tapi kalau kana Zaidun qaiman namanya kana apa? Nakis. Maksudnya nakis bagaimana? La yatimmu illa bidzikril khobar atau bidzikri mansubiha. Kana enggak sempurna kecuali dengan, ini kan jelas marfu. Karena tam juga ada ma'mul marfu. Tapi kalau kana nakis enggak hanya ma'mul marfu tapi membutuhkan ma'mul mansub. Nyambung nih. Maka kan dari kemarin-kemarin saya bilang ngaji Al-Kawakibud Durriyah itu sudah sekelas alfiyah. Kudu ngajinya tekun, serius, jangan meleng. Nanti ada kucing telanjang lewat dilongo. Ya pan? Ya pan? Ya enggak? Ada tikus pakai baju pak, pakai jaket kulit. Ya dilihat sama Aal. Jangan begitu. Gak pinter-pinter kalau lo ngajinya begitu. Itu yang dimaksud. Supaya nyambung kalian. Yang dimaksud ay musabahatuha fil amal wa fid dilalah ala takdiril fa'il ala sifatin tunsabu ilaihi la yatimul fa'il illa bi'tibariha. Itu kalian harus bisa menjelaskan. Maksudnya kana sama dengan lafadz yang menyerupainya. Lafadz yang menyerupainya berarti lafadz yang sama dengan kana. Sama dalam apanya? Amalnya pertama. Yang kedua, sama dalam menunjukkan atas lafadz yang lafadz tadi dibangsakan kepada fa'il dalam arti isimnya kana, yang mana tidak sempurna apabila tidak disebut, yaitu khobarnya kana itu lafadz qaiman. Nyambung ya? Lah membedah yang seperti itu tuh nggak gampang. Itulah kenapa kana disebut kana nakis. Karena la yatimmu illa bidzikri marfu'iha wa mansubiha. Kana nggak sempurna kalau nggak menyebutkan ma'mul marfu'nya, yaitu isimnya atau fa'ilnya, atau ma'mul dan bukan atau ma'mul mansubnya, yaitu khobarnya kana yang tadinya khobarnya mubtada. Sebagaimana mubtada tidak sempurna maknanya kalau nggak ada khobar. Maka kalau dalam alfiyah kan wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Nyambung. Nah, dalam kana akhirnya mempengaruhi amalnya mubtada tadi karena khobar menjadi penyempurna mubtada. Dalam kana istilahnya kana kalau tidak ada khobarnya namanya kana nakis, tapi kalau kana yang harus menyebutkan khobar namanya kana nakis.
Bisa bedain? Loh, itu bukan masalah gampang. Lo kok ngaji cengengesan? Ya ilah ilallah. Qala mengatakan hu pada ini pendapat siapa ba'dhum sebagian ulama. Waladhi dan udah titik lain poin ini. Waladhi dan bermula pendapat zakaro yang menyebutkan hu pada alladhi siapa al musannifu musannif kaitannya kana wa akhwatuha minha dari kana wa akhwatuha salah sata asaro itu ada 13. Apanya? Fi'lan. Loh, kalian harus cerdik. Kenapa fi'lan? Adatnya salah sata asaro. Nah, karena fi'lan maksudnya, maka hitungan tunggalnya salah sata, hitungan puluhannya asaro. Nyambung, no? Itu harus kalian kuasai dan harus latihan nulis kalian. Baru ketahuan. Kalau hanya kalian baca dan nggak nulis, pasti nggak akan benar. Kalian latihan aja. Saya mempunyai 13 buku. Kan buku berarti mudzakkar. Terus saya mempunyai 15 yang muannas. Umpamanya apa? Saya mempunyai 15 sepeda. Sepeda kan darajatun. Kalau sepeda motor jawalah. Kalau mobil sayyarah. Kalau bis khafilah. Kalau kapal terbang ta'irah. Kalau kapal laut safinah. Mengerti? Nah, kalian nulis bahasa Indonesia dulu, kemudian susun dalam bahasa Arab, nguji bab adat, bener apa enggak? Oh gitu loh, biar mencengkram. Wasaunabbihu dan akan memperingatkan siapa saya ala ziyadatin atas tambahan ala dzalika atas itu 13 insyaallahu taala insya'a jika mengendaki siapa Allah taala kalimat tinggi siapa Allah. Fa innaha maka sesungguhnya kana wa akhwatuha tarfa'u itu merofakkan apa kana wa akhwatuha al diangkat kepalanya al mubtada'a pada mubtada malam yalzam selagi tidak tetap apa atas diru permulaan kalam malam yalzam selagi tidak tetap apa kana wa akhwatuha atas diro gitu aja pada permulaan kalam. Ka asma'i syarti seperti isim-isim syarat nakhwu man lam yakum akum man barang siapa lam yakum yang tidak berdiri siapa man akum maka berdiri siapa saya walal khalfa dan tidak pada membuang kal mukhbar anhu seperti yang dibuat khobar anhu dari al bina'tin dengan naat maktu'in yang diputus kalhamdulillahil hamidu seperti contoh alhamdu bermula segala puji itu lillahi milik Allah. Alhamidu bermula Allah itu yang dipuji. Lafat alhamidu birraf'i dengan dibaca rofa. Ala takdiri huwa alhamidu. Wala adamat tasrif dan tidak ketasrif. Nakhutu balil mu'mini. Tuba bermula keberuntungan itu lil mukmini bagi orang yang mukmin. Tuh karena merofakkan mubtada selagi mubtadanya tidak menjadi permulaan kalam. Kalau menjadi permulaan kalam nggak bisa dirofakkan, maksudnya gitu loh. Paham nggak?
seperti isim syarat. Man lam yakum akum itu nggak bisa. Begitu juga alhamdulillahil hamidu, itu alhamidu nggak bisa dirofakkan oleh karena dia naat dari sifat yang diputus. Nyambung? Begitu juga tidak ada tasrifnya tuba lil mu'mini, la tuba itu harus menjadi mubtada gitu loh. Walal ibtidaiyatu ibtidaiyata, dan tidak menjadi permulaan binafsihi dengan dirinya mubtada. Nahwu aqallu rajulin yaqulu dzalika. Aqallu rajulin bermula paling sedikitnya laki-laki itu yaqulu dzalika illa zaidan, kecuali pada Zaid. Au bi ghairihi, atau dengan lainnya. Mubtada kamaskubi idza, seperti lafaz yang dibarengi idza al-fujaiyati. Fa innaha, maka kembali ke yang dalam kurung, fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhawatuha, tarfaul mubtada tadi tasbihan dengan menyerupai, bil fa'ili dengan fa'il, ai bi fa'ilil fi'li, tegasnya dengan fa'ilnya fi'il, al muta'addi yang muta'addi bukan yang lazim. Wa yusama, dan diberi nama apa fa'il, ismaha pada isimnya kana wa akhawatuha. Ngerti? Hakikatan dalam hakikatnya. Wa fa'ilaha, dan pada fa'ilnya kana wa akhawatuha majazan, dalam keadaan majaz, metafor. Hadza bermula ini karena isimnya menyerupai fa'il disebut dengan isimnya fi hali kauniha, dalam keadaan adanya kana nakisotan, itu yang nakisoh. Kan tadi udah dijelaskan, kana nakis pasti mempunyai ma'mul mansub. Fa idza stu'milat, maka apabila dipergunakan apa kana tamatan halitam, sempurna. Nahwu kanal matoru, qad kanal matoru, seperti contoh qad kana al matoru. Kamu disimak Rara, lu malah mainan apa? Itu ngeliat apa parah Rara? Buku apaan? Belajar, taruh bukunya, tutup, taruh di tas. Ngaji malah nyimbaca yang lain. Qad kana, betul-betul ada apa al-matoru, hujan. Nah ini kana tam, jangan kamu cari khobarnya, gitu loh. Fahuwa, maka bermula al-mator, fa'ilun, itu sebagai fa'il. Ono dibangunin Apri sama Fudoil, Sinterno orang, gendut, la ilaha illallah, lu baru dapat duit 20.000 udah tidur aja ludut. Aduh. Wala khobaro, dan tidak ada jenisnya khobar itu maujud laha bagi kana tamah khina idzin, ketika ini tam, kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Watan sibu, dan menasobkan apa kana wa akhawatuha al khobaro, pada khobarnya. Bisarti Allah yakuna, dengan syarat bahwasanya tidak ada apa khobar jumlatan tolabiyatan, itu berupa jumlah tolabiyah. Wala insaiyatan, dan tidak berupa jumlah insaiyah. Tasbihan hale menyerupai, bil maf'uli dengan maf'ul. Jadi khobarnya itu diserupakan dengan maf'ul. Nyambung ya? Fi tawakkufi, awas, fi tawakkufi tamami fahlil fi'li, dalam menangguhkan sempurnanya pemahaman fi'il. Awas, itu 4 isim mudhof ilaih. Fi tawakkufi tamami fahmil fi'li,
dalam menangguhkan kesempurnaan pemahaman fi'il alaihi atas khobar atau yang diserupakan maf'ul tadi. Li'annaha karena sungguhnya kana nakis asbahat itu menyerupai apa kana nakis al fi'la pada fi'il at-tamma yang sempurna al muta'addiyah yang muta'addi liwahidin terhadap satu fa'il. Wahid yang dimaksud satu maksudnya satu maf'ul, kok satu fa'il. Habis fa'il baru ada maf'ul. Nah, itu namanya muta'addi kepada satu maf'ul. Kadoroba Zaidun Amron. Jadi kana Zaidun qa'iman itu seolah-olah, ngerti? Diserupakan dengan susunan doroba Zaidun Amron. Nyambung nggak? Nah, itu namanya kana nakis. Nyambung? Nah, kalau kana tam itu sama dengan fi'il lazim. Jalasa Zaidun. Gak usah nyari maf'ul. Duduk siapa Zaid duduk. Nama Andri wa boko wa aal. Aal boko tidur lagi ngaji. Nah, itu nama. Nah, jangan kamu cari maf'ulnya. Nyambung? Nah, itu maksudnya. Wa yusama dan diberi nama apa? Khobar. Khobaroha pada khobarnya kana. Hakikotan dalam hakikatnya atau hale hakikatnya. Wa maf'ulan dan hale menjadi maf'ul majazan dalam arti majaz. Majaz itu ya lawannya hakiki. Kalau bahasa kerennya metafor. Udah titik. Fungsinya kana apa tadi? Kembali ke kitab sini. Ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Amalnya kana yang pertama adalah yarfa'ul mubtada, merofakkan mubtada, diserupakan tasbihan bil fa'il, menyerupai fa. Ini bicara kana nakis. Wayan sibul khobar, menasobkan khobar. Tasbihan bil maf'ul. Nyambung? Kalau kana nakis pembandingnya sama dengan doroba Zaidun Amron. Nah, gitu loh. Jadi kana Zaidun qa'iman kalau dibandingkan seolah-olah kana itu doroba. Doroba itu fi'il, mempunyai fa'il, mempunyai maf'ul satu. Karena nanti ada nih atau Zaidun Amrun dirhaman. Ini fi'il tapi mempunyai dua maf'ul. Bahkan ada fi'il yang mempunyai tiga maf'ul. Fi'il yang mempunyai fa'il. Fi'il yang mempunyai fa'il tok itu namanya fi'il lazim. Nyambung? Makanya ada fi'il lazim. Yaitu fi'il yang hanya mempunyai fa'il. Contohnya kok ada Zaidun. Kok ada? Ya nggak tahu Pak. Tahu-tahu ada ya jadi ada. Duduk maksudnya. Mapri bangunin ngantuk menurut lu. Siapa Zaidun? Ini nggak usah kalian cari maf'ul. Karena ini fi'ilnya namanya la. Nyambung nih. Berarti kan bagi pemula ada fi'il namanya fi'il muta'addi. Nah, muta'addi ada namanya muta'addi kepada satu maf'ul. Ini contohnya doroba Zaidun Amrun. Nah ini atau Zaidun Amron dirhaman muta'addi kepada dua maf'ul. Ada yang muta'addi sampai tiga maf'ul. Oh. Afhama Zaidun Bakron. Afhama ke a'lama ke Amron muntolikon. Oh,
biar gaul lu. Bakron maf'ul pertama, amron maf'ul kedua, muntolikon maf'ul ketiga. Ini namanya fi'il muta'addi. Nah, kembali kepada kana wa akhwatuha. Mana tadi? Oh, jauh amat. Kana Zaidun qaiman. Qaiman seolah-olah fa'il. Zaidun seolah-olah fa'il. Qaiman seolah-olah seolah-olah. Tapi ini isimnya. Qaiman khobarnya. Pembandingnya ini tadi doroba Zaidun nyambung nggak? Loh, kalau nyambung malah enak gitu loh maksudnya. Oke. Udah dah, jangan digas. Biarin 1 halaman 3 poin lah, kan ini pengenalan dulu. Jangan ngantuk, kalau suruh tidur kamu tidur. Itu besok. Wa hadhil af'alu yakni kana wa akhwatuha ala salasati aqsamin. Udah besok. Jangan dipaksakan. Ini pahamin dulu ya, diterus. Jangan main mulu. Jadi nawaseh saya ulangi, kata tadi gendut nggak ada. Nawaseh terbagi 3. Pertama ma yarfaul isma wa yansibul khobar, yaitu kana wa akhwatuha. Melek. Diri. Yang kedua, cepat. Ma yansibul isma wa yarfaul khobar, yaitu inna wa akhwatuha. Yang ketiga, ma yansibul mubtada wal khobar jami'an. Nyambung? Kemudian kana wa akhwatuha itu nanti amalnya udah dibahas, yarfaul isma wa yansibul khobar. Ya kan? Rofaknya disamakan dengan fa'il, nasabnya disamakan dengan maf'ul. Nanti kana wa akhwatuha, maka ini terus dulu. Yang pembahasan berikutnya terbagi 3. Yang satu amal tanpa syarat, yang satu amal didahului ma nafi atau huruf nafi atau sibe nafi. Yang ketiga amal tapi harus didahului dengan ma masdariyah. Apa aja saya apal di luar kepala. Paham maksudnya? Maka ilmu nahwu harus dikuasai betul, baru semangat kalian ngaji. Kalau ngajinya asal-asalan nggak semangat ngajinya. Mau contohnya Farah, Ipi, ya kan? Siapa lagi? Dan yang lain-lain lah. Mengerti? Ada yang ngaji, makanya iman kan terbagi 3. Ngaji terbagi 3. Pertama ngaji sejati. Mau apapun yang terjadi saya harus ngaji. Loh ya kan? Yang kedua ngajinya pedati. Woi bangun woi. Ngaji woi. Pedati itu mau jalan kalau disabet. Iya apa enggak? Yang ketiga ngajinya merpati. Kur woi duit makan. Baru mau ngaji. Siapa? Salah satunya itu. Iya apa enggak? Nah, kalian ini bisa menakar sendiri. Adanya di mana? Mau ngaji sejati, mau ngaji pedati, atau ngaji merpati. Nyambung? Oke, enggak apa-apa awalnya ngaji merpati. Tapi nanti dinaikkan level dikit. Menjadi ngaji pedati. Udah dioyak-oyak mulu, ngaji enggak apa-apa. Tapi nanti harus nyampe pada level yang pertama, yaitu ngaji sejati. Mau disuruh deres kayak mau kagak kayak, mau dibilangin kayak kagak kayak, ada kesadaran sendiri untuk belajar. Itu namanya inner beauty. Apa itu inner beauty? Membangun ketampanan, kecantikan yang muncul dari dalam. Itulah namanya ilmu tenaga dalam. Kalau kalian sudah bisa mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya, membangun kesadaran dari dalam,
Saya nggak boleh bodoh. Saya nggak boleh goblok. Saya harus pinter. Untuk pinter harus benar-benar belajar. Harus belajar benar-benar. Baru ngajinya. Ngaji sejak. Ya awalnya pedati dulu nggak apa-apa. Woi, bangun. Wah, kan begitu. Awalnya, woi, duit. Ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan yang utama adalah ilmu sejati. Nyambung nih? Paham Al? Nah, iya, maka kalau siang disuruh istirahat tidur ya tidur. Jangan giliran waktunya ngaji malah ngantuk. Anehnya selesai ngaji bercanda. Lah itu namanya sial, dangkal sialan. Paham? Oke lah kalau begitu mau zikir manakib nih. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.